atau Samudra Hindia yang menghantam karang-karang yang ada di sini. Seperti yang kita lihat di video, seperti inilah keadaannya sekarang. Cukup indah dan inilah anugerah Tuhan untuk Nusa Dua. Oke sahabatku semuanya, salam dari Bali, salam gaspol. Kali ini saya berada di kawasan ITDC, di mana jalan ini adalah jalan menuju ke Waterblow. Karena di postingan kemarin, di video-video Joe Update kemarin, banyak sekali menanyakan tentang objek wisata Waterblow yang sangat terkenal. Jadi update hari ini Waterblow masih tutup, tapi demi kalian semuanya Joe Update datang. Sekarang ini saya berjalan kaki menuju ke objek wisata Waterblow yang ada di Nusa Dua area ini. Dan nanti juga kita akan melihat bagaimana keindahan pantainya di Nusa Dua ini. Situasi saat ini lenggang dan sepi karena kawasan ini masih tutup untuk para wisatawan. Jadi saya coba akan nego sama satpamnya apakah saya bisa masuk. Jadi teman-teman terus ikuti Joe Update kali ini. Oke, tadi saya sudah nego dengan satpamnya dan saya bisa masuk. Beruntung kali ini. Dan cuaca juga cukup terik hari ini, tapi cukup cerah. Dan ini map dari ITDC sendiri. Jadi kita tepat berada di Nusa Dua area, jadi objek wisatanya. Dan di sebelah kanan kita itu adalah hotel yang sangat terkenal di kawasan ini, namanya Grand Hyatt. Salah satu hotel yang paling dekat dengan objek wisata Waterblow. Tamu-tamu yang stay di sana biasanya berjalan kaki menuju ke Waterblow itu sekitar 2 menit. Sedikit informasi untuk menuju ke kawasan Waterblow ini, kalau teman-teman dari Bandara Airport Ngurah Rai itu sekitar 20 menit. Kalau di hari sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 ini, menuju ke kawasan wisata Nusa Dua itu jarak tempuhnya sekitar 15-10 menit. Karena traffic ataupun lalu lintas yang ada di bypass Ngurah Rai itu tidak begitu macet. Dan masuk ke kawasan ITDC tentunya sekarang ini banyak sekali penjagaan. Pertama, di gate pintu Nusa Dua itu kita akan dimintain ID card ataupun identitas diri. Dan keperluan kita harus jelaskan kepada satpam apa tujuan kita dan mau kemana kita. Sekarang ini sedikit sulit masuk ke kawasan ITDC ataupun di objek wisata Nusa Dua, di samping karena tutup dan penjagaan juga sangat ketat. Beruntung hari ini Joe Update bisa memperlihatkan kepada teman-teman semuanya. Beginilah situasi kawasan atau objek wisata Nusa Dua. Kawasannya cukup tertata rapi, kebun-kebunnya terawat dengan baik, dan satu lagi, kebersihan tetap dijaga. Tadi juga sudah ada protokol-protokol kesehatan yang mulai disiapkan, dan semoga dengan membaiknya kondisi Bali dari pandemi COVID-19, kawasan ini segera dibuka. Dan melalui video kali ini, Joe Update juga memohon kepada teman-teman semuanya untuk selalu mendoakan Bali cepat pulih, serta teman-teman yang belum pernah ke Bali segera bisa berlibur ke Bali. Sekarang kita sudah berada di bibir pantainya Nusa Dua. Sebelum kita ke Waterblow, saya coba memperlihatkan bagaimana keindahan pantai di Nusa Dua ini. Dan sekarang ini kita berada di tepat di tengah-tengahnya atau di antaranya Hotel Melia Bali dan Grand Hyatt Bali. Jadi kedua hotel ini cukup terkenal juga di kawasan ini. Beginilah situasinya di pantai Nusa Dua saat ini. Tampak tidak ada satupun wisatawan yang sedang
berada di pantai hari ini. Oke, kita lanjut terus jalan. Ini kita sekarang sudah mulai mendekati di kawasan atau pintu masuknya ke Waterblow. Tampak di video kali ini suasananya cukup tenang dan sangat indah karena garden-garden ini yang kita lewati ini sedang lagi berbunga mekar-mekarnya. Jadi kawasan ini sungguh cantik dan bersih. Dan di sebelah kiri kita itu adalah pantainya yang tadi kita lihat. Cukup indah di siang hari ini. Nanti sebelum masuk ke kawasan Waterblow-nya, kita juga disambut dengan sebuah hamparan garden yang sangat luas. Namanya Garden of Hope atau Garden Harapan, di mana tempat itu biasa sering digunakan untuk event-event besar bertaraf internasional. Dan di dalam itu nanti sangat luas dan sangat cantik. Kita akan terus jalan menuju ke sana. Garden ini biasanya sangat sering digunakan untuk event-event besar, terutama meeting-meeting atau KTT ASEAN antar negara, dan juga setiap tahunnya garden ini biasanya digunakan untuk Nusa Dua Festival. Jadi setiap tahun di Nusa Dua itu ada Nusa Dua Festival, di mana semua hotel-hotel, restoran, bar, dan beberapa aktivitas yang ada di Nusa Dua ini membuka booth masing-masing dalam rangka menyambut Nusa Dua Festival. Dan biasanya musisi-musisi internasional dan musisi-musisi Indonesia juga cukup aktif berpartisipasi dalam rangka menyambut Nusa Dua Festival di tempat ini. Sekarang kita menuju ke pantainya. Kita menuju ke pantai sebelah kanannya. Jadi tadi kita menuju ke pantai sebelah kiri. Sekarang saya ajak teman-teman untuk melihat pantai di sebelah kanannya, di mana hotel berada seperti Grand Hyatt, ada Ayodhya, ada Inaya, terus ada The Mulia juga. Jadi seperti inilah pantainya saat ini. Cukup tenang, sepi, dan nyaman untuk dikunjungi. Tampak sepi sekali seperti ini, tanpa satupun orang yang ada di pantai hari ini. Cuaca sangat terik dan sangat panas, teman-teman. Kita lanjut jalan. Jadi sebentar lagi kita masuk di gate-nya Taman Harapan. Jadi taman ini cukup indah. Ada patung-patung yang menyambut kita di depan. Dan garden ini seperti yang tadi saya katakan sering digunakan untuk event-event besar bertaraf internasional maupun lokal. Jadi garden ini cukup luas. Seperti ini keadaannya hari ini di garden ataupun Taman Harapan ini. Bagi teman-teman yang pernah datang ke Peninsula Island atau Taman Harapan ini, boleh diceritakan, di-share pengalamannya kepada Joe Update. Nanti Joe Update akan coba menjawab semua komen-komen kalian di akhir video nanti. Saya tunggu. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan memberikan like, share ke teman-teman kalian, dan selalu dukung dengan memberikan komen-komen positif serta bunyikan loncengnya dan subscribe channel ini sekarang juga. Jadi garden ini di siang hari ini cukup tenang dan sungguh membuat saya seperti berada di surga. Jadi teman-teman, selamat menikmati suasana di taman yang sangat indah ini. Kalau di hari biasanya tempat ini banyak sekali di pagi hari dikunjungi oleh penduduk lokal maupun para wisatawan yang stay di sepanjang pantai ataupun di sepanjang objek wisata ini.
Jadi tempat ini sering sekali digunakan untuk jogging atau berolahraga atau beraktivitas di pagi hari, karena di pagi hari di samping udara cukup segar dan cocok sekali karena kultur ataupun suasana dan jalan yang setapak yang saya lewati ini cukup bagus untuk beraktivitas dan berlari ataupun mengambil kegiatan seperti jogging atau sekedar menikmati taman dan menghirup udara segar di taman ini. Oke sahabatku semuanya, sebentar lagi kita sampai. Saya sedikit terengah-engah karena jalannya cukup jauh, dan terima kasih sudah sampai sekarang tetap menemani Jo untuk jalan-jalan di kawasan wisata atau di objek wisata Nusa Dua ini. Di depan kita ini adalah loket untuk masuk ke kawasan Waterblow. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah masuk dan tadi saya sudah membeli tiket. Jadi sedikit informasi, tiket yang ada di Waterblow ini di loker tiket untuk tamu domestik itu 15.000 per orang, dan untuk tamu-tamu mancanegara itu Rp25.000. Jadi kita terus jalan. Kita sudah melihat bagaimana keindahan di areal Waterblow ini. Jadi semoga hari ini ataupun di jam 2 siang ini saya bisa melihat hempasan ombak yang menghantam ombak, karena Waterblow ini terkenal dengan hamparan karang besar yang setiap saatnya diterjang oleh ombak, sehingga ombak-ombak yang menghantam karang itu terhempas ke atas. Jadi cukup indah. Tempat ini juga sangat direkomendasikan untuk para honeymooners, karena tempat ini di samping instagramable banget, tempat ini juga menjadi tujuan wisata bagi orang-orang yang honeymoon ke Bali. Jadi orang yang berbulan madu biasanya mengabadikan momennya di tempat ini. Jadi karang-karang terjal ini akan dihempas oleh ombak. Kita udah melihat sedikit ada hempasan-hempasan ombak, tapi sekarang ini kayaknya lagi surut airnya, jadi ombaknya tidak begitu besar, sehingga kita tidak bisa melihat karang yang dihantam oleh ombak dan airnya itu memercik ke atas. Rekomendasi untuk saya dari Jo Update adalah datang ke tempat Waterblow ini di jam-jam 10 pagi ataupun di sore hari, tepatnya pukul 5 sore. Jadi di jam 10 pagi dan jam 5 sore itu biasanya ombak itu cukup besar. Oleh karena itu banyak sekali di jam-jam tersebut wisatawan yang datang untuk mengabadikan momennya melihat hempasan ombak yang menerjang karang. Jadi seperti itu, kita sekarang berada di kawasan ini. Ini tempat kita menonton ataupun melihat ombak atau samudra Hindia yang menghantam karang-karang yang ada di sini. Seperti yang kita lihat di video, seperti inilah keadaannya sekarang. Cukup indah, dan inilah anugerah Tuhan untuk Nusa Dua. Jadi salah satu tempat terbaik yang ada di objek wisata Nusa Dua. Tempat ini sebenarnya sempat heboh di 3 bulan kemarin karena ditemukannya patung Nyi Roro Kidul atau patung Pantai Selatan secara misterius. Jadi semua YouTuber maupun di media sosial semua membuat postingan tentang Waterblow yang ditemukannya patung Nyi Roro Kidul. Jadi sempat heboh kemarin. Jadi Jo Update datang ke sini hari ini tidak mau membuktikan itu karena itu adalah hoax. Biasanya di karang inilah percikan atau hempasan ombak yang menerpa. Biasanya di sinilah ombak besar yang menghempas ke atas. Jadi hari ini Jo Update sedikit tidak beruntung, namun
sudah terpuaskan dengan mengupdate kawasan ini walaupun masih tutup. Ternyata GeoUpdate masih bisa sampai ataupun masih bisa memberikan informasi kepada teman-temanku semuanya bahwa inilah Waterblow keadaannya hari ini. Tadi saya sempat bercerita sama penjaga loket atau penjaga tiket bahwa kawasan ini di sore hari ada juga yang mengunjungi. Namun wisatawan yang berkunjung itu adalah wisatawan yang stay di dekat dengan area ini seperti Grand Hyatt Bali, Inaya, Ayodhya dan serta hotel-hotel lain yang dekat dengan Waterblow ini. Beginilah tekstur dari karang-karang yang ada di Waterblow ini. Cukup tajam karena setiap hari dihempas oleh air laut sehingga tempat ini dipagari. Kalau ombaknya di sini besar, biasanya sampai mencapai 6 meter atau sampai 7 meter lebih. Oke sahabatku, terima kasih sudah mengikuti GeoUpdate kali ini. Tetap semangat, jaga imunitas diri. Sampai ketemu di next video. Dan salam dari Bali. Bye-bye.